Pemuaian teratur. Satu lagi apa? Titik didihnya tinggi, enggak. Mudah dilihat ya yang satu lagi. Kalau ini zat yang paling sering dipakai untuk termometer, zat apa aja? Zat yang sering digunakan, air raksa, yang satunya alkohol. Oke. Nah, Mbak Yayan nyimak Mbak Yayan ya. Jadi kita masuk ke materi suhu. Apa itu suhu? Derajat panas suatu benda. Diukur dengan alat yang namanya termometer. Nah, termometer ini satu alat yang diisi dengan cairan, ada skalanya, ya. Yang mana syarat cairannya adalah ada 3. Jadi syarat cairan untuk termometer ada 3. Yang pertama, mudah dilihat. Kemudian yang kedua, memiliki pemuaian teratur. Yang ketiga, tidak membasahi dinding. Nah, berdasarkan jenis cairan, termometer dibagi menjadi 2. Satu, termometer apa tadi? Termometer alkohol. Yang kedua, termometer raksa. Nah, kalau berdasarkan jenis skalanya, dibagi menjadi berapa? 4, apa aja? Wah, mantap. Celcius, Reaumur, Kelvin, 4, Fahrenheit. Kalau menurut satuan internasional, satuan yang digunakan untuk suhu, satuan apa? Kelvin. Sip. Nah, itu kira-kira ringkasan dari pertemuan kemarin yang nggak masuk ya. Nah, lebih jelasnya silahkan menonton siaran ulang ya. Siaran ulang dari link YouTube yang sudah saya berikan ya. Oke, kemarin juga kita sudah belajar untuk menghitung. Nah, menghitung ini ditentukan dari perbandingan antara jarak rentang titik tetap bawah dengan titik tetap atas antar satuan ya. Nah, sekarang coba kita review nih, rentangnya gimana.
Oke. Celcius. Kemudian Reaumur. Kemudian Fahrenheit. Yang terakhir Kelvin. Titik tetap bawah titik tetap atas perbandingan rentang skala perbandingan. Oke. Kalau Celsius titik bawahnya berapa derajat? 0 derajat Celcius. Kalau titik tetap atasnya, Bayrin masa Celsius 32 bawahnya? Titik atasnya 100. Berarti rentangnya 100 ya. Dari 0 ke 100, 100. Sekarang kalau Reaumur, bawahnya berapa Reaumur? 0 derajat. Atasnya? Atasnya berapa? 80 derajat. Jadi rentangnya 80. 0 sampai 80, 80. Fahrenheit. Fahrenheit bawahnya berapa? Fahrenheit bawahnya 32. Atasnya 212. Rentangnya berapa? Seratus 180. Oke. Kemudian Kelvin. Bawahnya berapa? Bawahnya 273 derajat. Atasnya 373. Sehingga jaraknya 100 juga. Nah, sehingga perbandingannya jadi berapa? Ada yang ingat nggak? Berapa banding berapa banding berapa? Celcius 5.
Celcius 5. Reaumur 4. Kelvin 9. Fahrenheit 9, Kelvin 5. Sip. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan lagi, bagi yang minggu kemarin gak masuk, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang kemarin gak masuk. Terus ini siapa nih yang namanya Junior Riz? Kelihatannya baru datang ya, baru masuk hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, selamat malam Mbak Calista Yuni. Oh, itu Rizky None. Ya. Mbak Yaya nanti aku kirim ya linknya ya. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Ya kemarin materinya ini yang sekarang lagi di review, ini materi kemarin. Ini saya sebelum mulai yang nambah yang baru, saya review dulu yang kemarin. Nah, materinya apa? Materinya ini tentang suhu dan alat ukurnya. Nah, maksudnya review itu yang kemarin udah ikut lebih mantap. Yang kemarin belum ikut, sebelum saya lanjut lebih jauh, bisa tahu dulu
Ntar kalau saya langsung lanjut, yang kemarin nggak datang pada kebingungan kan, kasihan. Materinya tuh kata Mbak Luna Febria bab 2 halaman 16. Belum Mbak Yeyen, sabar. Ini kan saya ngasih tahu dulu nih perbandingan. Waalaikumsalam. Materinya. Jadi ini angka ini ya. Angka ini nanti dipakai buat ngerumus, buat dirumus, buat menghitung. Nanti kalau saya langsung kasih tahu rumus, nanti Mbak Yeyen tanya, ini angka 5495 dapat dari mana? Nah, ini dari sini. Makanya saya mulai dari reviewnya dari dasar apa itu suhu, terus satu-satu sampai sini. Nah, kalau udah tahu, abis ini baru tak terangin rumus. Udah nih, sampai sini udah jelas nih. Udah pengen cepet-cepet rumus nih. Oke, kalau pengen cepet-cepet rumus, kita mulai rumus. Sesuai permintaan. Dah, bayarinnya malah offline. Gimana tuh? Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan. Kemarin sudah menghitung hubungan antara skala Celsius dengan skala Reaumur. Rumusnya apa? Celsius dengan Reaumur. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat rumusnya? Kalau sekarang dari Celsius ingin kita convert ke Reaumur. Berarti yang kita ketahui T atau suhu dalam Celsius. Maka cara menghitungnya 4/5 apa kebalik Mbak Luna? Jadi 5/4 dikalikan T dalam Reaumurnya ya. Contoh nih ya. Misalkan diketahuinya T dalam Reaumur sama dengan 79 derajat Reaumur. Siapa lagi yang gak dengar suara saya selain Mbak Airin? Ditanyakannya T dalam Celsius. Coba berapa? Berapa T dalam Celsius? Kalau misalkan saya mengukur sebuah suhu
dengan termometer Reaumur ketemu jawaban suhunya 79 derajat. Nah, berapakah suhu dalam Celcius? Saya izin ke toilet dulu 5 menit sementara teman-teman menghitung ya. Si Arik gak bisa ngajar, saya gantiin. Aku mau jualan tas itu di Indonesia. Tas dari PJ Mall itu. Si siapa? Si Wolfer bilang anak-anak kostum itu udah jualan dulu dari kemarin. Sekali kirim 20. Apa kirim? Iya, kirim nggak tahu pakai apa, pokoknya kirim aja itu. Pre-order. Udah berkali-kali, nggak ada yang masalah. Betul, nggak ada masalah. Tapi pasti kamu ada masalah. Yang pertama kalau orang Taiwan harus muslim lah. Sekitar 20 juga. Kalau dia nggak muslim nggak bisa. Terus di bandara disekat. Iya. Kalau itu kan dibawa pulang. Ini dikirim. Kalau dia dipakai. Dia datang aja ke masjid kecil misalnya ya. Dipakai. Terus belajar mungkin 1 bulan 2 bulan lah. Nanti sampai dapat sertifikat keislaman. Terus dinikahkan sama imamnya sekalian. Udah lama dia. Bukan baru sekali 2 kali. Memang untuk gede. Iya, sama imamnya. Iya. Beli 2 ada diskonnya. Masjid kecil aja kalau saya rekomendasikan. Karena imamnya lebih lapang untuk mengajar sehingga penguasaan materinya lebih merata. Aku belum hitung sejauh itu lah, tapi si Wafa ini bilang. Sama-sama berarti. Iya. Anak-anak ini begitu resepin aja fotonya, tek, kirimin langsung pre-order, dah belanja saya kirim, gitu ya terus. Aku tulis itu ya. Oh, alamatnya kan? Sudah. Alamatnya bukan. Alamat tokonya. Tahu? Oh, belum. Oke, jadi berapa jawabannya? Ya udah. Kasih datanya ya. 63,2 kata Mbak Carista Yuni. Loh. Delapan 7,5. Ini ada yang jawab 63,2, ada yang jawab 87,5. Mbak Irin udah bisa dengar suara saya, Mbak Irin? Oke, sudah ya, alhamdulillah. Oke, coba kita hitung sama-sama. Jadi T dalam derajat Celcius sama dengan, ingat seperti yang kemarin saya ajarkan, langkah 1 yaitu menulis ulang rumus wajib. Itu gunanya untuk apa? Sebagai panduan dalam menjawab. Jadi biar nggak salah menghitung. Nah, jadi ditulis ulang dulu rumusnya. 5/4 dikali suhu dalam reaumurnya.
maka 5/4. Nah sekarang baru diganti berapa T dalam reamurnya, yang diketahui 79 kan. Nah sekarang siapa yang nggak ngerti cara menghitungnya? 79 dikali 4 dibagi 5, kebalik. Terus ini kenapa 4/5? Ya, reamur ke Celcius 4/5, Mbak Isa. Yang ditanyakan ini reamur ke Celcius apa Celcius ke reamur? Oh, saya yang salah bikin soal ya. Bukan saya bikin soal, Deng. Saya salah nulis judul. Ini maksud saya, sorry. Reamur ke Celcius. Reamur ke Celcius. Soalnya benar. Diketahui reamurnya 79 derajat reamur, yang ditanyakan T Celciusnya. Coba dihitung ulang. Yang ditanyakan T Celciusnya, yang diketahui T reamurnya. Ya, selamat malam Mbak Daria, nggak apa-apa. Rumusnya sudah benar, judulnya yang salah. Mau dapat sertifikat masjid atau enggak? Kalau dapat sertifikat masjid, secara masjid. Ini kalau maksudnya sertifikat ya, sertifikatnya itu nikah gitu loh. Harus tujuannya legal. Oke. Tujuannya legal, pas foto, terus surat izin dari wali untuk boleh menikah, ditandatangani, dikirim. Terus akte keluarga kakak, akte keluarga yang menerangkan status si wanita dan si laki-laki. Biasa cukup izin orang tuamu. Oke, 98,75 kata Mbak Calista, Mbak Mimi, Mbak Luna, Mbak Aisyah. Mbak Yeyen coba hitung lagi, Mbak Yeyen. Mbak Rizky None, gimana Mbak Rizky None? Bisa. Mbak Erin 98,75 derajat Celcius. Jam berapa? Bisa sudah ada smoking. Ya, ada yang saya nggak tahu ibu jam berapa. Sore. Udah ketemu belum Mbak Yayan? Kalau ini
Oke, coba kita lihat. Jadi ini pertama kita kalikan dulu 79-nya dikali 5 ya. Sama dengan 395 dibagi 4. Hasilnya suaranya putus-putus. Soalnya saya ngomongnya juga putus-putus ini. Ini hasilnya. Mbak Sofia Karin kenapa 69,1 derajat Celcius? Kebalik nggak rumusnya Mbak Sofia Karin? Gak ada suaranya. Mbak Sofi ngitung lagi nggak Mbak Sofi? Oke, ini kalau reamur ke Celcius. Sekarang sebaliknya. Kalau Celcius ke reamur. Kalau Celcius ke reamur ya. Berarti berapakah TR? Nah, ini tinggal dibalik. 4/5 dikali TC. Sebentar. Ini saya pindahin dulu lah. Contoh. Diketahui TR sama dengan diketahuinya TC. T dalam Celcius sama dengan 99, oh jangan deng, 2 derajat Celcius. Ditanyakannya T dalam reamur. Dijawab. So, coba silakan dihitung. Berapa ketemunya nih reamurnya? Iya, Celcius ke reamur.
diketahui Celsius, ditanya Reaumur. Coba saya berhenti ngomong ya. Coba dihitung. Ini saya lagi nggak ngomong. Kata Mbak Aisyah 1,6 derajat Reaumur. Yang lain berapa? Mbak Mimi, Mbak Airin sama 1,6. Udah gitu aja Bu, saya tunggu aja ya nanti ya. Oke. Loh, Mbak Sofia Karin tampil beda ini Mbak Sofia Karin. 2,5 derajat kata Mbak Sofia Karin. Mbak Yayan juga sama 2,5. Coba nanti kita lihat yang salah rumus Mbak Aisyah atau Mbak Yeyen. Oh iya, ini yang salah rumus Mbak Yeyen. Mbak Yeyen itu rumusnya baru aku pampangin loh. Masih ada itu. Ayo, coba diperbaiki. Mbak Sofia Karin juga udah 2 kali salah nih. Nggak pahamnya gimana Pak Sofia Karin, biar saya jelasin. Udah belum hitungnya Mbak Yayan? Yang lain, Mbak Sofia Karin? Ini loh Mbak Sofia, perhatiin. Jadi kan sekarang yang ditanyanya T dalam Reaumur ya. Nah, T dalam Reaumur itu rumusnya gimana? Nah, ini rumusnya. Sama dengan 4/5 dikali TC. Nah, kalau yang tadi yang ditanyanya apa? TC. Nih yang ditanya TC. Cara ngitungnya gimana? Ini loh. Sama dengan 5/4 kali TR. Ya. Jadi tinggal milih. Rumusnya tinggal milih.
Nah, sekarang yang ditanyanya apa? Tulis sama Mbak Sofia Karin. TR yang ditanya. TR sama dengan apa? Rumusnya lihat ini 4/5. Ditulis dulu 4/5. 4/5 dikali TC. Nah, langkah kedua dimasukkan datanya. Dimasukkan datanya 4/5 dikali TC-nya diketahuinya berapa? 2 derajat kali 2. Nah, 4/5 kali 2, tahu nggak gimana cara ngitungnya? 4/5 dikali 2. Tahu nggak caranya 4/5 dikali 2 gimana? Yang caranya begini ya. Ini 4/5 dikali 2. Sama dengan, nah ini pertama dikalikan dulu ke sini. 2 dikali 4. Ya. Jadi 2 kali 4 dibagi 5. 2 kali 4 berapa? 8. 8 dibagi 5. 8 dibagi 5 berapa? Nah, 8 dibagi 5, cara ngitungnya lagi, kalau nggak tahu, nah ini 8 dibagi 5, yang paling dekati berapa? 1 ya, 1 kali 5 paling mendekati. Kalau 2 kali 5 udah 10, jadi lewat dari angka 8. Jadi taruh sini. Sisa 8 kurang 5, sisa 3. 3 dibagi 5 udah lewat. Butuh koma. Biar di sini dia dapat 0. Nah, 30 bagi 5 berapa? 6. 6 kali 5 sama dengan 30. 0. Jadi hasilnya 1,6. Maka hasil akhirnya T reamurnya sama dengan 1,6 derajat reamur. Jadi 2 derajat Celcius ini setara dengan 1,6 derajat reamur. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke. Nah, sekarang gini. Kita belajar kan sampai jam 11.40 ya. 11.30. Tadi kan mulai setengah 10. 2 jam pelajaran, 3 jam pelajaran berarti 120 menit sampai jam setengah 12 malam. Nah, kalau misalkan nanti jam 11 ada yang sudah mengantuk,
atau punya kendala lainnya, misalkan sama majikan nggak boleh beraktivitas lebih dari jam 11 malam gitu. Nah, itu silahkan saya izinkan untuk log out jam 11 malam. Tapi saya selama masih ada orang di kelas, saya akan ngajar sampai setengah 12 malam. Tapi kalau ini kan sekarang ada 9 orang nih. Kalau misalkan jam 11 malam 9 orang ini log out semua, ya saya juga log out. Tapi kalau misalkan ada sisa 1 orang, ya udah privat aja 1 orang. Gitu ya. Oke, kalau begitu saya lanjutkan ke yang kedua, yaitu hubungan antara Celsius dan Fahrenheit. Nah, ini kalau misalkan dari Fahrenheit, mau kita konversi ke Celsius. Fahrenheit mau kita konversi ke Celsius. Rumusnya adalah T Celsiusnya sama dengan 5/9 Nah, karena ada perbedaan skala, jadi ini harus dikurangi dulu. TF dikurangi 32. Nah, rumusnya itu. Nah, sekarang contoh soal. Misalkan diketahui T Fahrenheit-nya 50 derajat. Fahrenheit. 50 derajat F aja, 50 derajat Fahrenheit. Ditanyakan T dalam Celsius. Oke, silahkan coba dihitung, dijawab. Nah, supaya nggak ngantuk, coba menghitung. Supaya nggak ngantuk, coba menghitung. Ya, digarukin dulu neneknya, Mbak Harmiati. Nah, salah. Ini kan ada tanda kurung nih. Sebelum tanda kali ada tanda kurung. Jadi yang pertama dilakukan dikurangi dulu. TF-nya dikurangi 32 dulu. TF-nya dikurangi 32 dulu, baru dikalikan 5/9. Soalnya ada tanda kurung. Kalau nggak ada tanda kurung, ya di 5/9-nya dikalikan 50 dulu. Tapi
apa namanya, karena ada tanda kurung, jadi kita harus menyelesaikan dulu operasi yang di dalam kurung. Nah, kata Mbak Aisyah 10. Coba yang lain gimana? Oke, 10 derajat semua nih ya. Nggak ada yang punya pendapat lain. Sepanjang ini belum. Kalau juga Mbak Yeyen, apakah sudah bisa mendengar saya? Mbak Yeyen? Belum juga. Kalau belum, coba naik tower. Nah, itu mantap Mbak Sofia Karin. Sekarang bisa 10 derajat Celcius. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Pertama, seperti biasa, kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya T dalam Celcius sama dengan 5/9 dikali TF dikurangi 32 ya. T dalam Celcius sama dengan 5/9 dikali TF-nya berapa diketahui, 50 dikurangi 32 ya. T dalam Celcius sama dengan 5/9, 50 dikali 3, 50 dikurangi 32 berapa? 18. Nah, ini pertama 18-nya kita kalikan 5 dulu. 18 kali 5 berapa? 18 dikali 5, 18 kali 5 dibagi 9. T dalam Celcius sama dengan 90 dibagi 9 sama dengan berapa? 10 ya. 10 derajat Celcius. Oke. Gampang ya. Ujian 100 nih. Nah, sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Celcius ke Fahrenheit.
Nah, kebalikannya tinggal dibalik semuanya. 5/9-nya 5/9 dibalik jadi 9/5. Kemudian dikali T. Oh, kok salah ini? TF. TC-nya ditambah, kalau tadi dikurang, sekarang ditambah 32. Contoh. Contoh ya. Diketahui TF-nya berapa? Sama dengan diketahui TC-nya. Nah, coba sama, misalkan TC-nya sama dengan 50 derajat Celcius. Dijawab. Ya, silakan dijawab. Silakan dihitung. Kalau 50 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Silahkan menghitung. Ini pada ngitung atau lagi pada tidur nih? Oh, pada ngitung. 147,6 derajat Fahrenheit, kata Mbak Luna. Mbak Sofia Karin sama. Mbak Harmiati masih ngitung. Aduh, sakit. Seratus 147,6. Baca Lista Yuni 147,6. Bayarin 100. Tuh, bayarin salah apanya? Nggak ada suara lagi. Masa sih? Saya lagi ngomong ini. Ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak? Ini saya lagi ngomong.
Ini saya lagi ngomong. Ada suaranya nggak? Nggak ada ya? Oke. Baik. Kita coba ya. Bener nggak 147,6 TF sama dengan 9/5 dikalikan TC ditambah 32 masih nggak ada suara. Bayar masih nggak ada suara. Hah? Oke. Kemudian langkah kedua kita masukkan datanya sama dengan 9/5 dikali TC nya berapa? 50 ditambah 32 ya. Jadinya 9/5 dikali 82. 82 nya dikali 9 berapa? 82 dikali 9 82 kali 9 820 dikurangi 82 738 dibagi 5. 738 dibagi 5 147,6. Bener ya, 147,6 derajat Celcius ya. Ini hubungan antara Celcius dengan Fahrenheit. Terakhir, oh iya lupa saya. Sorry. Derajat Fahrenheit. Oke, terakhir sekarang. Hubungan judulnya apa tadi ya? Hubungan antara Celcius dengan apa? Kelvin. Nah, hubungan dengan Kelvin paling mudah ini. Karena skalanya sama 100 derajat, cuman tinggal ditambah dikurang saja. Mestinya nggak usah saya jelasin. Kalau dari Kelvin mau diubah ke Celcius, ya berarti T Celcius T Celcius sama dengan T Kelvin dikurangi 273. Nah, kalau sebaliknya Celcius
mau ke Kelvin, tinggal ditambah. Ini paling mudah ini. Contoh, diketahui T Kelvinnya 100. 100 derajat Kelvin. Ditanya T Celcius. T Celciusnya berapa? Ditanya. Maka jawabnya nggak mungkin ini, salah soalnya. T Celcius, T Kelvin paling batas bawahnya berapa? Batas bawahnya 273, berarti mesinnya T Kelvinnya berapa ya? 300 lah. Berarti berapa T Celciusnya? Halo, masih pada bangun? Dua puluh 27 derajat Celcius. Ini mudah ya. T Celcius sama dengan T Kelvin dikurang 273. Maka T Celcius sama dengan 300 dikurangi 273 sama dengan 27 derajat Celcius. Nah, sekarang kalau contoh yang ini diketahui T Celciusnya T Celciusnya berapa? Umpamanya 70. Berapa coba T Kelvinnya? T Kelvinnya berapa?
T Kelvinnya 343. Udah nih, nggak ada yang punya pendapat lain nih. Oke, ya gampang. Jadi jawabannya pada betul semua. T Kelvin sama dengan T Kelvin sama dengan T dalam Celcius ditambah 273. T Kelvin sama dengan T Celciusnya berapa? 70. Ditambah 273 sama dengan 243. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sorry, ya 343. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya. Oke, itu apa? Oke, saya yang nanya atau gimana? Oke, udah ngerti semua nih. Oke, kalau gitu saya yang nanya ya. Set. Nah, misalkan diketahui, misalkan saya ngukur dalam suhu umpamanya reamur. Reamur dapat 50 derajat reamur. Nah, ditanyanya berapakah T dalam Kelvin? Coba, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Gimana coba caranya? Oh ya, silakan kasih waktu buat ngitung. Ya, berarti reamur ke Kelvin.
Reaumur ke Kelvin berapa? Aduh. Lima puluh kata Mbak Febria, 50 kata Mbak Arin. Dapat dari mana tuh 50? 50 derajat Kelvin. Batas bawah Kelvin berapa? Nih, buat mengingatkan ya. Batas bawah Kelvin. Kelvin tuh batas bawahnya 273. Batas atasnya 373. Jadi nggak mungkin dapat angka 50, nggak mungkin dapat angka 403,75. Jadi angkanya ya harus di antara 273 dan 373. Seperti ayo gimana? Saya kasih tahu caranya ya. Pertama dari Reaumur dirubah dulu ke Celsius. Dari Reaumur dirubah dulu ke Celsius. Setelah ketemu derajat Celsiusnya, baru dicari derajat Kelvinnya. Nggak bisa. Jawab. Yang ditanya, yang diketahui kan Reaumur. Kita ubah ke Celsius dulu. Udah gitu kita ubah ke Kelvin. Coba sekarang, silakan.
Mbak Yayan ngitung nggak Mbak Yayan? Kata Mbak Aisyah 313. Mbak Yayan ngitung nggak Mbak Yayan? Nggak ada tulisan di papan. Aduh, kenapa nggak bilang dari tadi? Ini nggak kelihatan ini. Mbak Sofia Karin sama Mbak Yayan. Selesai. Hah? Nggak kelihatan? Kelihatan nggak Mbak Yayan? Mbak Sofia Karin. Ye elah. Oke, tadi yang udah jawab siapa aja nih? Mbak Aisyah 313. Mbak Mimi 335,5. Mbak Airin jawabannya sama dengan Mbak Luna. Mbak Airin, Mbak Luna, Mbak Mimi. Mbak Aisyah 313. Iya Mbak Yeyen. Diketahui berarti tadi hilang nih Mbak Yeyen waktu aku ngejelasin ini nih. Diketahui T reamurnya 50 derajat reamur. Ditanyanya T dalam Kelvin. Aduh sakit. Ya monggo dihitung dulu. Sementara ada 2 versi jawaban. Kalau gitu saya juga ngitung. Pertama reamur ke Celcius. Reamur ke Celcius. Aduh. Pakai dulu dah. Udah gitu Celcius ke Kelvin. Pada berapa jawabannya ini? 335,5. Terus tadi siapa lagi nih? 313.
Mbak Aisyah. Oke, kita bahas. Ini dirubah jadi lagi menjadi ke Celsius. Dari reamol ke Celsius berapa? Ketemunya berapa nih? TR-nya. TR sama dengan rumusnya apa? 5/4 dikali TC. TR sama dengan 5/4 dikali 50. Ketemunya berapa nih? 54 kali 50. 5/4 dikali 50. 62,5 kata Mbak Mimi. Bener nggak kata Mbak Mimi 62,5? Mbak Luna juga sama. Mbak Erin sama. Oke, 62,5 ya. 62,5 derajat reamur. Nah, sekarang dari T kok 65 derajat. Enggak. Aku ikut-ikutan salah nih. Aku ikut-ikutan salah. Dari reamur dirubah ke Celsius dulu, ya kan? Berarti yang ditanya apa? Kayak Celsius. Celsius, ya bener. 5/4, ya bener. Kali 50, dah bener. Dikali TR. Nah, ini TC sama dengan dah ketemu. Derajat Celsius. Nah, sekarang T Kelvin sama dengan T Celsius ditambah 237. T Kelvin sama dengan TC-nya ketemu berapa? 62,5 ditambah 237. Hasilnya berapa? Hasil akhirnya? Yang pasti belakangnya ada 0,5, ada 5, terus koma, udah gitu 2 ditambah 7, jadinya 335,5. Dah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Mudah? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, minggu depan kita masuk ke materi baru. Asam, basa, dan garam. Nah, setelah itu kita UTS. UTS-nya 3 materi. Ya, betul Mbak Aisyah.
Kalau Fahrenheit juga sama. Jadi kalau dari Fahrenheit misalkan mau ke Kelvin ya dirubah dulu ke Celsius. Udah gitu baru masuk ke Kelvin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Senin depan masih pelajaran IPA. Senin besok masih IPA. Saya mintanya nanti saya 13 Juli kemungkinan nggak bisa ngajar karena saya pulang. 13 Juli itu saya pulang. Nah, nanti mungkin pas tanggal 13 Juli itu saya nggak bisa ngajar, diganti sama IPS. Juli ujian. Sebentar. Tanggal 5 ketemu dulu. Tanggal 6 ketemu dulu. Tanggal 13 Juli IPS. Mungkin ujiannya tanggal 20 Juli kali ya. Ujiannya kayak tanggal 20 Juli kayaknya ya. 13 Juli saya on the way soalnya. Iya, mudik. Mudik sama mau jemput istri, dibawa ke sini. Ya, alhamdulillah. Nah, itu juga masalah. Nanti mudah-mudahan saya di Indonesia bisa ngajar dengan sinyal yang bagus. Di sini sinyal cepat aja masih pada suka hilang-hilang. Gimana nggak tahu di Indonesia nih. Saya di Bandung, mudah-mudahan saya dapat sinyal bagus ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ya kalau nggak ada berhubung waktunya habis, kita sudahi dulu pertemuan kita hari ini. Ini nanti saya screenshot seperti biasa, kemudian saya bagikan sekalian link videonya sebagai catatan. Ini catatan tanggal berapa sih sekarang? 26 Juni. Kayaknya baru sebentar. Nah, ini udah jam 11:30 ini.
Mau ditambahin lagi apa? Sambil nunggu sahur. Ntar aku balas Mbak Yayan. Kemarin saya udah ngantuk soalnya habis meriksa ujian matematika kelas sebelah. Nanti habis ini aku balas. Kemarin saya meriksa 10 ujian. Jadi kepalaku udah berat. Harap maklum. Oke, kalau gitu saya tutup aja pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat, selamat sahur, selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa lagi hari Senin. Silakan bagi yang mau log out, saya mau snapshot dulu catatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh. Pingsan dia.